minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tiga dengan Dauhan episode yang ketiga. Selamat mendengarkan. Dauhan adalah sebuah padukuan atau lebih tepatnya sebuah kademangan yang berada di kaki Gunung Lawu sebelah utara. Meskipun kademangan Dauhan adalah kademangan yang tidak terlalu besar ditilik dari luas wilayahnya, namun kademangan Dauhan dikenal sebagai kademangan yang subur serta mempunyai hasil bumi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Pemimpin kademangan Dauhan adalah seorang demang yang berusia belumlah terlalu tua, meskipun juga tidak bisa disebut berusia muda. Demang Dauhan adalah seorang demang yang dikenal cakap dalam memimpin kademangannya. Dengan kecakapan yang dimilikinya itulah Ki Demang mampu menjadikan wilayah kekuasaannya menjadi sebuah kademangan yang subur dan maju. Selain itu, Ki Demang pun ternyata juga mampu menjaga serta menciptakan wilayah kademangan yang dipimpinnya menjadi satu wilayah yang aman dan tentram. Hampir jarang terjadi gangguan keamanan di wilayah kademangan Dauhan. Sekali dua kali memang pernah muncul gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh para perampok ataupun para gegeduk yang mencoba berniat mengganggu ketentraman di kademangan Dauhan. Tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Ki Demang Dauhan berhasil mengusir para perampok ataupun gegeduk tersebut. Bahkan beberapa perusuh diantaranya telah dibuat menjadi jera. Nama Ki Demang Dauhan sendiri memanglah telah dikenal secara luas di beberapa wilayah yang berada di sekitar kaki Gunung Lawu sebelah utara itu. Selain dikenal sebagai seorang demang yang dianggap berhasil memimpin wilayahnya menjadi sebuah kademangan yang subur, Ki Demang Dauhan juga dikenal karena memiliki kelebihan ilmu kanuragan yang pilih tanding. Konon kabarnya, pada masa mudanya Ki Demang Dauhan pernah menjadi murid di salah satu padepokan yang berada di lereng Gunung Lawu, sebuah padepokan besar dan berkembang di masa-masa awal pemerintahan Demak. Bekal ilmu yang pernah disadapnya dari perguruan di lereng Lawu itulah yang nampaknya telah menjadikan Ki Demang Dauhan seseorang yang dikabarkan menyimpan ilmu tiada duanya. Atas kenyataan seperti itulah yang nampaknya telah membuat kademangan Dauhan cukup disegani oleh daerah-daerah di sekitarnya, sekaligus ditakuti oleh orang-orang yang mempunyai niat untuk membuat kerusuhan di kademangan Dauhan. Sementara itu, meskipun beberapa bebau di kademangan Dauhan bukanlah orang-orang yang dianggap mempunyai nama dalam dunia kanuragan, namun setidaknya Ki Pike dan Ki Jagabaya ada dua bebau kademangan yang dianggap mempunyai bekal yang cukup untuk menjalankan tugasnya membantu Ki Demang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di kademangan Dauhan. Demikianlah keadaan di kademangan Dauhan. Tata kehidupan sehari-hari berjalan dan mengalir dengan aman dan tentram. Di hari-hari tertentu, pasar induk kademangan selalu terlihat ramai dan sibuk. Bermacam-macam jenis kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan tertentu lainnya tersedia di pasar kademangan itu. Beberapa kebutuhan yang belum dapat dicukupi dan dihasilkan sendiri oleh penghuni kademangan biasanya telah dibawa oleh pedagang yang datang dari luar kademangan Dauhan. Penghuni kademangan yang kebetulan mempunyai keahlian sebagai pandai besi telah membuka usaha untuk membuat bermacam-macam peralatan sehingga kebutuhan alat-alat pertanian, pertukangan maupun peralatan lainnya tidak
harus mendatangkan dari luar Kademangan. Lahan pertanian dan perkebunan terhampar dan membentang luas dengan suburnya karena tergarap dengan baik. Parit dan susuan terlihat bersih dan terawat sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Setiap musim panen tiba, padi dan hasil bumi lainnya selalu melimpah dalam jumlah yang lebih dari mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan bagi penghuni Kademangan. Pun demikian, suasana di Kademangan dauhan ketika malam menjelang terlihat anak-anak bermain dengan riangnya di halaman rumahnya. Beberapa penghuni Kademangan lainnya terlihat berkumpul dengan tetangga dekatnya untuk sekedar berbincang sambil menikmati keindahan dan kesegaran udara di malam hari. Dan di saat waktu sudah wayah sepi wong, beberapa penghuni Kademangan yang kebetulan mendapat giliran untuk melakukan tugas ronda terlihat mulai berdatangan di gardu-gardu perondaan. Bahkan tak jarang beberapa orang yang meskipun tidak sedang dalam tugas ronda telah menyempatkan datang di gardu-gardu perondaan untuk sekedar berbincang dengan kawan-kawannya. Di Banjar Kademangan pun juga selalu ramai di malam hari. Penghuni Kademangan yang kebetulan sedang bertugas ronda terlihat berkumpul dan saling berbincang dengan beberapa penghuni Kademangan lainnya. Demikianlah episode 3 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.